Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat semua yang masih setia mengikuti channel ini hingga kini. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membahas sejarah tentang hubungan erat kopi dan Islam. Dewasa ini, kopi menjadi salah satu minuman yang banyak digemari oleh banyak kalangan, sehingga memunculkan banyak usaha kedai kopi atau warung kopi yang olehnya menjadi tempat nongkrong yang asik. Seiring perkembangannya, tahukah teman-teman tentang hubungan minum kopi dan Islam? Jika menilik sejarah kopi dalam kebudayaan masyarakat Arab, khusus untuk orang Yaman, Hadrami, kita akan menemukan catatan sejarah yang menarik. Biji kopi awalnya ditemukan di Ethiopia oleh seorang gembala muda yang bernama Kaldi. Ketika itu, dia sedang mengamati hewan-hewan ternaknya yang tiba-tiba menggelenjang setelah memakan buah-buahan berwarna merah. Karena penasaran, Kaldi pun ikut mencicipi buah tersebut. Setelah mencicipinya, tubuh Kaldi langsung bereaksi. Dia menari dan memutar-mutar tubuhnya dengan riang. Setelah kejadian itu, Kaldi lantas meminta nasihat kepada seorang imam. Dan imam itu juga mencicipi buah tersebut. Sang imam pun merasakan khasiatnya, di mana ketika beribadah dan doa sepanjang malam, dia merasakan tubuhnya menjadi terjaga, sehingga mereka menjadikannya infus untuk dibagikan kepada jamaah majelis. Adapun cara lain yang dilakukan yaitu dengan melemparkannya ke dalam api, agar tercium aroma yang harum dan lezat dari buah itu. Lalu mengangkatnya dari bara api, menggilingnya, menambahkan air panas dan meminumnya. Cerita Kaldi ini pertama kali muncul di Eropa pada tahun 1671 Masehi sebagai bagian dari risalah kopi yang diterbitkan oleh Antonio Fausto Naironi, seorang Kristen Maronit dari Levan yang berimigrasi ke Roma. Dalam tradisi lisan masyarakat Hadramaut, kopi konon ditemukan oleh As-Syeikh Ali bin Umar Aziz Sajili atau yang lebih dikenal dengan Syekh Aziz Sajili, yaitu seorang wali yang makamnya dianggap keramat di Mekah. Menurut As-Syeikh Najam Al-Ghazi, yang mula-mula menjadikan biji kopi sebagai bahan campuran minuman adalah Syekh Abu Bakar bin Abdillah As-Sajili, yang juga dikenal dengan julukan Al-Aidrus. Itulah sebabnya terkadang bila meminum kopi, orang Arab di Hadramaut senang mengenangnya, karena sang syekh dianggap orang yang menemukan cita rasa kopi sebagai sebuah minuman. Kopi kemudian menjadi minuman penting setelah orang Arab menemukan cara yang pas untuk menyajikannya. Bisa dikatakan orang Arablah yang merevolusi cara menyajikan dan menikmati kopi. Sebelumnya, kopi dinikmati tidak dengan cara diseduh atau diminum, melainkan dimakan dengan cara dibungkus dengan lemak binatang. Ada semacam tradisi unik di kalangan masyarakat Hadramaut tempo dulu. Di sana, kopi biasanya dinikmati di antara dua waktu makan. Biasanya, bila seorang hendak berkunjung ke rumah salah seorang sahabat atau bila ada tamu yang datang, maka diadatkan untuk membawa beberapa biji kopi di dalam sorban atau dalam radi. Sang tuan rumah akan mengumpulkan biji-biji kopi tersebut untuk dinikmati bersama. Tak butuh waktu yang lama, kopi akhirnya menjadi semacam minuman kesukaan orang Islam. Konon, di mana ada agama Islam disebarkan, baik di wilayah Turki, negara-negara Balkan, Spanyol maupun Afrika Utara dan Asia, kopi juga ikut tersebar. Sehingga sempat timbul semacam pelabelan bahwa kopi itu minumannya orang muslim. Dari kebiasaan minum kopi beberapa komunitas tarekat di Yaman, sejak pertengahan abad ke-14, beberapa orde sufi menyajikan hidangan minuman kopi terbaik untuk menarik jamaah mendatangi diskusi-diskusi yang mereka selenggarakan di malam hari. Para pelancong dan pendatang asing yang datang ke Yaman atau mampir di kota itu untuk perjalanan haji tertarik dengan kebiasaan itu. Mereka akhirnya ikut berpartisipasi untuk menyediakan jenis-jenis kopi terbaik dari segala penjuru dan memperkenalkan cara-cara baru memasak kopi. Terus saja budaya minum kopi mengalami inovasi sehingga secara perlahan-lahan menjadi alternatif terhadap kebiasaan minum khamar yang belum sepenuhnya lenyap di kalangan masyarakat Arab. Inovasi-inovasi kegiatan ngopi ini juga akhirnya menciptakan komunitas yang mengasihkan menjelang salat malam berjamaah. Suatu ketika jamaahnya datang ke Mekah di musim haji dan mempraktekkan kebiasaan baru ini,
minuman kopi menjadi makin terkenal meski sempat menimbulkan kontroversi ketika gubernur Mekah melarangnya dengan alasan-alasan politis. Sang gubernur takjub sekaligus curiga. Orang-orang yang berkumpul minum kopi bersama-sama sambil mendiskusikan banyak hal itu bisa menimbulkan persekongkolan untuk menggulingkan kekuasaan. Gubernur kemudian melaporkan perkumpulan kopi itu kepada Sultan Mamluk di Kairo. Isu minum kopi menjadi isu yang panas. Melalui perdebatan panjang yang melibatkan para pakar fikih, hukum atau kadi, para dokter, dan pemimpin-pemimpin politik di seluruh dunia muslim, minum kopi akhirnya bukan hanya dianggap halal, tetapi justru dianjurkan karena dinilai bermanfaat untuk pencerahan spiritual melalui jalan markaha, yakni persekutuan deliberatif untuk berkumpul dan berbicara tentang kebaikan dalam persaudaraan dan persahabatan. Dan akhirnya, dengan fatwa halal kopi membuat kota-kota muslim pada tahun 1453 seperti untuk pertama kali dilakukan oleh Turki dengan membuka kedai kopi bernama Kahpeh dan kedainya yang disebut Kifahan. Kemudian menyusul Konstantinopel, Baghdad, dan beberapa kota di India dan Iran menyediakan kafe-kafe publik perhelatan kopi. Dengan kondisi ini, para sultan juga mulai tergila-gila pada kopi sebagai minuman bergengsi. Di istana-istana, mereka dibuat tempat khusus untuk minum kopi. Dalam literatur medis kaum muslimin, ada beberapa ilmuwan Islam yang menulis tentang minuman kopi ini. Sebut saja diantaranya Al-Razi di abad ke-9 menjadi orang pertama yang menyebut kopi dalam tulisannya dengan memasukkan kata bun dan sebuah minuman bernama bucam dalam ensiklopedia tentang zat-zat yang dipercaya menyembuhkan penyakit. Sayangnya karya ini telah musnah dan tak ditemukan lagi. Sementara pada abad ke-11, Ibnu Sina mengatakan buncung dapat membentengi tubuh, membersihkan kulit, dan mengeringkan kelembaban di bawahnya, serta memberikan bau yang enak untuk tubuh. Berbeda dengan dunia muslim, bangsa Eropa baru merasakan harumnya kopi di abad ke-17. Setidaknya seperti itulah yang disebutkan Claudia Rosen dalam bukunya yang berjudul Coffee. Ia menceritakan bahwa baru pada tahun 1615 para pedagang Venesia membawanya ke Eropa. Kopi segera menggebrak seisi benua tersebut. Konon di Italia, pihak gereja sempat mengkhawatirkan beredarnya minuman yang mereka sebut temuan pahit setan dan meminta Paus Clement VIII melarang peredarannya. Tapi Paus bukannya melarang, justru terkesan dengan cita rasa kopi yang kuat. Baginya, kopi sayang sekali jika hanya menjadi minuman eksklusif orang muslim saja, tetapi semua orang boleh menikmatinya. Dan sejak saat itu, kopi tak terbendung lagi di Eropa, bahkan di belahan dunia manapun. Demikianlah video pembahasan sejarah tentang hubungan erat kopi dan Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum mengakhiri video ini, kami mengajak teman-teman semua untuk dapat mendukung kami dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kedepannya kami akan lebih sering menyajikan video-video menarik untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.